Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan nama Bapa Yahweh. Oleh karena itu kami mau terus menyerukan namamu. Kami mau kumandangkan namamu. Haleluya. Kita pujikan Shema Yisrael. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Indonesia. Shema Indonesia Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Ambarawa. Shema Ambarawa Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkutu Leolam Vaed. Dan biarlah Israel, Indonesia dan Ambarawa terus mendengar bahwa Yahweh adalah Tuhan satu-satunya, Sang Pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Tuhan yang benar. Dan kami berdoa biarlah Ambarawa dan Indonesia penuh kemuliaan nama Bapa Yahweh. Pakai setiap kami Bapa, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang dimanapun kami berada. Sehingga melalui setiap kami, maka nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Kira Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini menjadi kol HL, menjadi suara-Mu yang berbicara, yang menegur kami, yang membuat kami hidup semakin di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami, membuat kami tidak konsentrasi, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua HaMasiah. Dan biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan, dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh ditegur, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Bapa. Mampukan kami tidak hanya untuk mendengarkan saja, tetapi kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama Bapa Yahweh. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yeshua HaMasiah kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Merdeka. 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 Haleluya. Bapak Ibu, senang sekali kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan ini masih suasana kemerdekaan. Semuanya ceria dan bernuansa merah putih. Yang tugas tadi juga merah putih semuanya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil terinspirasi dari tema kemerdekaan Indonesia tahun 2024, yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju. Dan judulnya pada pagi hari ini saya beri judul Manusia Baru Rohani Maju. Apa maksudnya? Apa maksudnya dengan manusia baru? Manusia baru kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 24, kita lihat ayatnya, Efesus 4 ayatnya yang ke-24. Firman-Nya mengatakan,
serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut Elohim dalam keadilan dan kekudusan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita perhatikan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut Elohim. Artinya ada sesosok pribadi yang diciptakan sesuai dengan Elohim gitu. Artinya maksudnya bahwa biarlah kita mempunyai suatu kepribadian atau identitas atau kebiasaan yang baru yang sesuai dengan Elohim, ya, dalam hidup di dalam keadilan dan kekudusan kebenaran. Artinya apa? Istilah gampangnya, simpelnya adalah manusia baru ini adalah sebuah kepribadian kita yang baru, yang kebiasaan yang baru, yang tidak lagi sama seperti yang tidak lagi sama seperti sebelumnya, ya. Jadi kita mempunyai kebiasaan yang baru, seolah-olah kayak kita jadi orang yang lain gitu. Tetapi bukan kita menjadi orang lain, no. Tetapi kita menjadi diri kita yang baru. Amin, saudara. Saudara bisa lihat perbedaannya. Kalau menjadi seperti orang lain, menjadi orang lain begitu ya. Saudara pernah mendengar bahwa ini bukan diriku sendiri gitu kan. Itu artinya kebiasaan atau karakter itu belum menjadi milik kita, sehingga kita seolah jadi orang lain begitu. Sebetulnya bukan kita itu. Tetapi kalau kita menjadi manusia baru, artinya kita menjadi seseorang mempunyai kepribadian, karakter yang baru. Kita tinggalkan karakter-karakter yang lama, kebiasaan yang lama, kecenderungan yang lama. Itu kita tinggalkan. Lalu kita mempunyai kebiasaan atau karakter yang baru di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sehingga kita yang lama, kebiasaan kita, misalkan dulu kita suka meso-meso, kita suka ngapusi, kalau bohong itu cepet aja, ada aja idenya gitu kan. Kebiasaan suka melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu kita tinggalkan. Kita tidak lagi melakukan hal-hal itu. Kita menjadi atau mempunyai kebiasaan yang baru. Kita sudah tidak lagi berhenti meso-meso, omong kotor, itu sudah berhenti itu. Kita menjadi orang yang baru, seperti itu, saudara. Ini manusia yang baru. Nah, apa yang dimaksud dengan rohani maju? Rohani maju ini maksudnya adalah pengenalan dan cinta akan Tuhan ini semakin dalam. Biarlah kerohanian kita boleh semakin dalam, di atas rata-rata dan lebih dari biasanya. Amin. Kita boleh semakin gila-gilaan, semakin cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin bucin dengan Tuhan. Amin. Jangan bucin sama manusia, saudara, karena bisa mengecewakan, sakit hati, saudara ya. Kalau bucin, apalagi anak muda ya, jangan bucin masih pacaran, jangan bucin. Ya sayang cinta oke, tapi jangan bucin, ya. Biarlah kita bucinnya sama Tuhan. Biarlah pengenalan dan cinta kita akan Tuhan ini semakin dalam. Inilah yang kita kejar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bukan kita kejar uang. Memang kita butuh duit, harus kerja, tetapi bukan itu yang jadi fokus utama kita. Uang dan uang, atau mungkin ketenaran, atau tahta, jabatan. No, bukan itu. Kita tidak lagi mengejar harta, tahta, dan cinta, tapi kita mengejar pengenalan akan Elohim. Itu yang seharusnya ada dalam kehidupan kita, saudara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengenakan manusia baru ini. Untuk bisa mengenakan manusia baru, itu seperti kita kayak pakai baju, saudara. Untuk bisa pakai baju yang baru, yang baik ya, itu harusnya dilepas dulu bajunya yang lama, betul enggak, saudara?
Tapi ada tuh apa namanya di double, yaitu lain cerita. Ini kita ngomongin satu yang normal saja. Kalau mode itu beda lah. Kayak tadi Pak Andri itu ada dalamnya kaos, luarnya hem, ya kan? Nah, saya ini juga dalamnya lengan panjang dikasih jas. Itu kan di double. Nah, anggap saja saya mau pakai jas yang baru. Anggap saja begitu. Mau pakai jas baru. Jas yang lama ini harus saya buka dulu. Masa jas yang baru tak double gini, kan lucu saudara, ya kan? Dan kalaupun begitu, itu artinya apa? Ini yang lama ini pasti akan sering kelihatan gitu loh saudara. Sama halnya dengan manusia baru. Kalau kita mau mengenakan manusia baru, manusia lamanya masih ada, kita pakai manusia baru, ya toh? Kadang-kadang manusia lama itu muncul gitu loh saudara, masih kelihatan, benar? Kan seperti itu. Maka harusnya manusia lama kita buka dulu, kita lepas, kita tinggalkan, baru kita pakai manusia yang baru. Sehingga manusia lama itu sudah tidak kelihatan lagi. Bukan kita yang lama gitu, tapi kita mempunyai suatu karakter yang baru di dalam Tuhan. Kita sudah kenakan manusia yang baru. Mungkin pertama-tama itu rodok gak enak, rasanya aneh begitu ya. Sama halnya seperti kita yang biasanya nggak pernah pakai cincin, tahu-tahu pakai cincin, rasanya aneh, anak sing ganjel, betul nggak saudara? Kan begitu. Juga sepatu yang baru itu juga rasanya kurang nyaman pertama kali dipakai ya, tapi lama-lama enak juga. Gitu. Nah, kaos yang lama itu lebih enak, betul ya? Sehingga sampai dekil, sampai apa warnanya bulak gitu. Bulak itu apa? Sudah pudar warnanya itu kita pakai. Kenapa? Karena enak, nyaman. Kalau baru kadang-kala kurang ini, masih bau toko gitu. Masih kurang enak. Tetapi lama-lama kita akan nyaman juga. Demikian pula dengan manusia baru, kadang-kala kita pakai kak aneh ya gitu. Misalkan contoh simpel aja. Misalkan ditanya, gimana tadi hasilnya? Wah, puji Tuhan, baik. Biasanya orang tahu ngomong puji Tuhan, haleluya kok. Rasanya aneh gitu kan? Itu satu hal yang biasa. Tetapi ketika itu menjadi kebiasaan, lama-lama kita akan terbiasa. Sehingga manusia lama kita nggak kepengin gitu, saudara. Jadi kita harus lepaskan dulu manusia lama kita, kebiasaan lama. Apa yang menjadi kebiasaan kita yang lama, yang tidak sesuai firman Tuhan, kita lepas, kita tinggalkan gitu. Kalau adanya sebuah ikatan ini, biarlah kita lepaskan juga gitu. Kita tidak mau lagi terikat akan hal-hal itu. Nah, di dalam Roma 6 ayat 6, kita buka ayatnya. Roma 6 ayat 6 dikatakan, dengan mengetahui hal ini, bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita dilenyapkan, sehingga kita tidak lagi menghamba kepada dosa. Artinya kebiasaan yang lama kita salibkan. Artinya kalau dia mau melakukan ini, kita langsung rem gitu. Ayo mau ngapain gitu kan? Misalkan mau miso, sudah baru anggapan, kita langsung direm gitu di dalam pikiran kita. Ayo, tidak boleh seperti itu. Kita marah, pengen balas gitu kan? Kita rem. Oh, pinginnya sudah kempropok gitu ya. Kalau di dalam orang Jawa Tengah bilang kempropok. Kempropok itu panas, di dalam sudah panas, sudah mendidih gitu kan? Sudah mungkin kalau dikasih telur di atas ini mateng langsung kan, sudah mendidih sampai gitu kan. Kalau manusia lama muncul itu dibales, ora terima, harus dibales sampai puas. Tapi kalau manusia kita siapkan, kita salibkan, kita sudah tidak usah dibales, berhenti. Kita kenakan manusia yang baru, kita ampuni dia, ampuni, ya kan? Kita mulai mengampuni. Itu yang
disebut dengan manusia baru yang sesuai dengan Elohim, yang sesuai di dalam apa tadi, dalam keadilan dan kekudusan kebenaran. Biar kehidupan kita terus mengarahkan diri untuk terus hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Kudus itu apa sih? Secara esensi, secara akar kata, kudus itu dalam bahasa Ibrani kados atau kodes. Itu artinya apa? Esensinya apa? Dipisahkan, dikhususkan, seperti itu. Dan biarlah makna esensi kekudusan ini ada di dalam benak kita. Artinya kita ini memisahkan diri kita, kehidupan kita dari kebiasaan orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia apa? Suka mabuk, suka balas dendam, suka apa? Korupsi, suka hal-hal yang lain, selingkuhlah dan yang lain, macam-macam neko-neko lah. Kita pisahkan diri kita, biar perilaku kita tidak sama dengan mereka, karena kita ini dikhususkan. Esensi dari kekudusan itu seperti itu. Kita dipisahkan untuk dikhususkan, gitu loh saudara. Nah, barang yang kudus, yang khusus, kalau kita baca di Alkitab itu, barang-barang yang kudus itu dikhususkan, gitu loh saudara, untuk tujuan yang mulia, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi biarlah kita, hidup kita ini kita khususkan, sehingga kita bisa merdeka dari dosa dan dari setiap ikatan-ikatan yang membelenggu. Ada orang yang boleh dibilang kayak paradoks gitu ya. Oh, kayak anak-anak muda pengen hidup bebas, melakukan macam-macam hal, hidup di luar sana sak kepenak ide, bebas tobas gitu kan orang bilang. Dan apa, mumpung masih muda, puas-puasin, atau mumpung hidup di bumi ini cuman sekali, maka dipuas-puasin lah. Ya. Itu sepertinya bebas, tetapi sebetulnya dia terperangkap di dalam apa? Di dalam tipu daya muslihat iblis atau setan, saudara. Rasanya bebas, wah aku mau minum mabuk ya bebas, boleh. Lalu pakai narkoba juga boleh, kayaknya bebas, tapi ternyata itu mengikat. Akhirnya mengikat diri kita sehingga kita sukar untuk lepas dari itu. Coba orang-orang yang biasa mabuk, yang terus mau pakai obat terlarang, itu susah lepasnya. Bahkan rokokan juga begitu. Mohon maaf yang ini masih merokok ya, kalau bisa berhentilah ya. Rasanya bebas gitu, bebas tuh aku, wah ini. Lalu saudara kayaknya bebas, tapi ternyata saudara terikat dengan rokok itu, betul enggak? Terikat dengan minuman keras itu, terikat dengan obat-obatan terlarang itu, terikat dengan hal-hal yang lain, saudara. Maka biarlah kita lepaskan dari setiap ikatan-ikatan. Juga ikatan apa? Masa lalu juga belum bisa move on. Ya, masih teringat orang yang menyakitinya, atau mungkin mantan pacarnya, masih jengkel sama dia, atau mungkin masih belum bisa meninggalkan rasa cintanya itu, masih cinta padahal sudah berkeluarga, ya kan? Itu juga nggak boleh. Ini masih ada manusia lama, gitu. Itulah yang harus kita tinggalkan semuanya. Kita salibkan hal-hal yang lama yang mengikat diri kita. Ya. Ikatan masa lalu, kecanduan, ya, bahkan ada kecanduan apa, pornografi, ini juga harus dilepaskan. Orang bilang, oh bebas nonton apa wae, yang penting orang merugikan orang lain. Saudara kayaknya bebas, tapi saudara akhirnya terperangkap dan tidak bisa lepas. Sulit, kalau bilang itu bukan tidak bisa, tapi sulit untuk lepaskan. Berapa banyak orang yang bilang, aku tidak mau, sudah berhenti, aku tidak mau melihat pornografi lagi, aku nggak mau mabuk lagi, aku tidak mau rokokan lagi, aku tidak mau obat terlarang lagi dan seterusnya. Tapi akhirnya balik lagi dan balik lagi. Kenapa? Karena itu masih ada ikatan, saudara. Ya. Lalu apalagi kebiasaan yang masih melanggar
kebenaran firman Tuhan, mungkin masih tanya-tanya kepada roh-roh yang lain melalui dukun begitu kan. Mbah, iki kula badhe usaha sing apik iki dinten napa nggih? Mbah, saya mau buka usaha baru. Yang paling baik itu buka di hari apa yang baik gitu kan. Cari hari-hari baik. Lalu apalagi? Oh, harus syaratnya nopo? Syaratnya apa saja? Ben daganganku laris. Oh, pakai kembang 7 rupa atau apalah. Oh, harus potong ayam cemani kan? Atau harus apalah begitu kan? Dengan syarat-syarat yang aneh-aneh begitu. Lalu kita lakukan begitu. Ini masih manusia lama, saudara. Masih manusia lama. Gosip, ya kan? Terus apalagi? Menceritakan keburukan orang lain dan bahkan kita bumbui begitu. Yang sebetulnya itu bukan tidak terjadi, tidak pernah terjadi, tapi kita ngomong, ini bener toh, mesti ini. Lah kita asumsikan sendiri, kita tafsirkan sendiri, lalu kita sharekan ke orang lain. Itu sudah tambah bumbu, saudara. Bumbunya tambah lama tambah sedap didengar. Iya ta? Oh, bener wis ta lah, percaya. Wih, aku iso ya ngono ya. Wah, langsung jadi semua orang dengar. Atau mungkin tak curhat, aku mau curhat, tapi aja ngomong sapa-sapa. Habis itu kita tak kasih tahu. Tapi jangan bilang sama-sama. Nanti habis itu dia yang selanjutnya lagi tak kasih tahu tapi jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya jadilah rahasia umum. Orang semua tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu kan. Itu jadi rahasia umum akhirnya. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini. Mungkin ada hal yang lain saudara bisa renungkan sendiri. Nggak usah lirik sana lirik sini. Nggak usah dalam hati. Bener Masim. Terus pas itu basi atau pas. Lanjutkan. Nggak usah lihat kanan kiri. Tapi lihat diri kita sendiri. Kira-kira masih ada. Enggak. Kita ini yang masih ada manusia lama. Kita harus terus kikis dan itu lepaskan sehingga kita memakai manusia baru. Mempunyai kebiasaan yang baru. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang baru ini kita gantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yang lama yang tidak benar berkenan itu ganti dengan kebiasaan yang baru. Ganti. Supaya apa? Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang lama. Daripada energi habis untuk gosip, lebih baik kita bahas firman Tuhan. Amin. Bahas ide-ide ke depan apa gitu loh. Mungkin kalau mau bisnis bolehlah bahas bisnis apa yang ke depan yang bagus begitu. Tetapi jangan sampai terus akhirnya yang di dalam otak kita adalah uang dan uang. Sehingga kalau kita bekerja, ono duitnya ora. Kerja di kantor ada ini minta tolong karena atasan butuh bantuan sebentar gitu. Dipikir iki aku ngene iki ono duitnya ora ya. Lah piye sedikit-sedikit uang. Bergerak sedikit minta duit. Sedikit minta duit. Yo lucu buat saya. Lah semua diukur dengan uang akhirnya. Dan inilah yang menjadikan kita manusia lama kita ini ada terus dan kita akhirnya terikat gitu. Oke? Jadi kita tanggalkan manusia lama itu. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu. Namanya kebiasaan itu rodok susah kalau kita tidak tahu cara untuk membreakdownnya, untuk melepaskannya. Caranya bagaimana? Saudara bisa dengan rutin lakukan itu terus rutin minimal 3 minggu kata penelitian yang pernah saya baca katanya. Kebiasaan untuk membentuk kebiasaan yang baru, lakukan hal yang baru itu rutin selama 21 hari minimal katanya. Terus tidak boleh bolong. Kalau bolong itu ngulang lagi dari 0, dari 1 lagi. Jadi harus dirutinkan. Atau bisa dengan ketika kita mau tidur kita install kebiasaan yang baru. Kita ngomong sama diri kita sendiri yang baru, yang ketika mau tidur ini. Ayo mulai sekarang berhenti ngomong kotor. Mulai sekarang berhenti minum, berhenti rokok, berhenti apalah, saudara ya, berhenti ngomong seperti itu. Supaya apa?
tubuh kita, diri kita ini sehat dan terus dipakai oleh Bapa Yahweh. Amin. Ada orang yang bilang, lu mana ayatnya bahwa rokok itu tidak boleh? Lo nek Letterlux sudah ada, saudara ya. Letterlux rokok tidak ada, coba saudara cari, tidak ada, ya kan? Tetapi itu kan akhirnya merusak tubuh kita. Ketika merusak tubuh kita, akhirnya apa? Membuat kita nggak sehat. Dan akhirnya kalau Tuhan mau pakai kita jadi jadi tidak bisa. Karena apa? Ya karena kita sudah sakit terus gitu. Ya toh? Tapi kalau kita sehat, itu Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Bisa. Dan ayat yang lain dikatakan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Maka jangan dikotori, jangan dirusak begitu. So, jangan dirusak. Dan ketika ada juga yang lain, mungkin merusak tubuh dengan cara apa? Kalau stres itu ada orang kebiasaannya apa? Menyayat-nyayat tubuh, saudara. Pakai silet gitu. Ada kebiasaan anak-anak muda, tidak tahu masih ada apa enggak dulu. Itu tren barcode katanya, barcode. Saudara, kan garis-garis gini ya, berdiri. Ini juga gitu, mereka buat barcode di tangan mereka. Dengan apa? Disayat-sayat. Gitu. Itu merusak tubuh. Hati-hati, ya. Dan banyak hal-hal yang lain. Maka dari itu tinggalkan hal-hal itu semua. Jangan dilakukan lagi. Ya, jangan dilakukan lagi. Kalau sulit, aku mau berhenti dari kebiasaan yang ini. Kok susah? Boleh ke tempat saya, nanti saya bantu. Ya, dengan yang ya kita coba bersama-sama. Ya. Lalu selanjutnya, bagaimana meninggalkan bagaimana kita memakai manusia yang baru? Yang kedua, kita harus pastikan diri kita lahir dari roh. Maksudnya bagaimana? Diri kita ini biarlah terus dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Maksudnya bagaimana? Kita lihat dulu nih ayatnya di dalam Yohanan 3 ayatnya yang kelima. Yohanan 3 ayat yang kelima. Yohanan 3 ayat 5 dikatakan, Yesua menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, artinya apa? Dibaptis. Saudara yang belum dibaptis, pakai nama yang benar, nanti boleh segera mendaftar ya, supaya kita bisa membaptis saudara pakai nama yang baru, pakai nama yang benar, nama Bapa Yahweh Yeshua Mashiach. Baptis air dan baptis roh. Artinya apa? Kita, hidup kita, diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ini wajib hukumnya, bukan sunnah, saudara. Ini wajib, kita harus lahir dari roh. Artinya apa? Manusia kita, manusia batiniah kita, inner man kita, levaf kita atau nefes kita, jiwa kita, ini dilahirkan dari Roh Kudus. Kita punya sesuatu yang baru, kebiasaan yang baru, saudara. Kebiasaan-kebiasaan lama kita tinggal, kita menjadi manusia yang baru, bukan menjadi orang lain, tidak. Tetapi kita menjadi diri kita yang baru, versi kita yang baru, saudara. Sama seperti HP, aplikasi, itu seringkali minta update, saudara, betul ya? Selalu minta update. Itu maksudnya apa? Supaya dia punya fitur-fitur yang baru yang bisa digunakan, begitu loh. Bahkan yang lama bisa ada yang ditinggalkan. Demikian pula kita itu juga gitu, harus terus diri kita diupdate, saudara. Manusia, kita menjadi manusia yang baru, lahir dari roh, saudara. Pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang dari Roh Kudus. Pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, itu lahir dari roh, maksudnya, saudara. Terus dipenuhi begitu. Sehingga kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap harinya, maka kalau kita mau melakukan dosa, kita mau melakukan sesuatu yang curang, kira-kira bagaimana? Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan atau mengerem kita. Ayo stop, itu dosa, tidak boleh, ini tidak baik.
jangan dilakukan. Seperti itu saudara. Ya. Dan ini wajib kita harus penuh dengan roh. Dan khususnya juga apalagi para pelayan mimbar itu wajib harus selalu punya hubungan dengan Tuhan. Pikirannya dan hatinya setiap hari terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang lama itu tidak lagi muncul begitu. Ya. Ini penting sekali, khususnya para pelayan mimbar. Para pelayan mimbar itu ya yang bertugas baik di sini maupun yang di sana, yang sering yang dapat tugas gitu loh, ya. Itu harus kita mendorong diri kita, melatih diri kita sedemikian rupa untuk kita bisa punya manusia yang baru. Kita minta Roh Kudus untuk terus membimbing kita, mempunyai sehingga kita menjadi manusia baru. Kita pakai manusia yang baru, saudara. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau para pelayan mimbarnya hidupnya saja nggak kudus, bagaimana Roh Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita? Betul enggak? Yang melayani, yang mengajak ini hidupnya saja tidak di dalam kekudusan, masih mabuk mungkin, masih pornografi mungkin, masih melakukan hal-hal yang curang di dalam pekerjaannya, hal-hal yang lain, apapun itu saya nggak ngerti. Saya tidak dapat pesan sponsor, tetapi ini yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf yang tersinggung ya, itu harus tandanya Tuhan menegur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan terus sakit hati, oke? Saya nggak tahu siapa saja, tetapi kalau ada ya segera berhenti, kenakan manusia yang baru, oke? Karena kalau tidak kita hanya sekedar ya rutinitas tugas saja dan kita nggak merasakan ada hadirat Tuhan begitu. Padahal kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu kita mencari Tuhan, kan begitu. Kita menginginkan hadirat Tuhan itu ada dan kita rindukan. Coba saudara bayangkan, kalau setiap beribadah, setiap kita menyelenggarakan ibadah, Roh Tuhan hadir melawat setiap kita. Saudara bayangkan, itu luar biasa sekali. Maka ibadah itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Bukan rutinitas saja, tetapi itu suatu hal yang menyegarkan jiwa kita, menyegarkan roh kita. Amin. Dan Tuhan disenangkan. Ketika Tuhan disenangkan, Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Masalah memang masih ada, tetapi kita bisa menghadapinya dengan lebih baik lagi. Begitu saudara. Dan banyak hal Tuhan bisa melawat setiap kehidupan kita. Yang tadinya datang dengan gondok, masih menyimpan sakit hati, menyimpan emosi negatif, itu bisa dijamah Tuhan dan diberikan kelegaan, berikan roh pengampunan sehingga bisa mengampuni. Itu terobosan yang luar biasa. Amin. Dan tidak harus juga tandanya hadirat Tuhan ada terus ada yang nangis, nggak harus begitu. Nggak harus nangis juga gitu loh. Tapi ada sebuah jamahan Roh Kudus di dalam hati kita yang bisa kita rasakan seperti itu. Maka ayo kita betul-betul usahakan untuk kita mempunyai manusia yang baru ini, saudara. Amin. Dan tandanya apa? Ketika kita sudah lahir dari roh, bukti bahwa kita sudah lahir dari roh yaitu apa? Yang pertama, menghasilkan buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Kita mulai memunculkan kasih. Kita memunculkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemahan, dan seterusnya. Ini kalau dilihat adalah sebuah sikap hati atau karakter kebiasaan yang baru, saudara. Jiwa kita ini mempunyai
sesuatu hal yang baru. Hati kita dipenuhi oleh kasih, sukacita. Yang tadinya murung aja, yang tadinya sedih, terus itu kita bisa menularkan sukacita, mengeluarkan sukacita, damai sejahtera. Begitu saudara. Dan yang lain. Ini kesabaran juga, yang tadi nggak sabar, pengennya habis itu ngomongnya kotor, langsung berhenti. Mungkin memang tidak langsung stop begitu ya, tetapi paling tidak frekuensinya itu berkurang gitu loh. Kalau tadinya dalam 10 kali kejadian 10 kali meso, ini bisa langsung 8 lah, jangan 9, itu terlalu sedikit ya. Kalau bisa 8 lah, langsung berhenti jadi 8, terus mulai jadi 6, terus mulai semakin jarang gitu loh saudara. Lama-lama akhirnya hilang. Begitu saudara. Ini apapun, kebiasaan-kebiasaan apapun, ayo kita coba bisa fokus kepada kebiasaan yang baru. Yang lama kita bilang berhenti. Ngomong sama diri sendiri, bisa. Saudara yang pernah ikut workshopnya terapi akhir hidup, nah seperti itu, ngomong sama diri sendiri. Bagian diri yang melakukan kebiasaan yang buruk itu disuruh berhenti, dan kita minta untuk melakukan kebiasaan yang baru. Begitu. Harus dengan situasi yang tenang dan betul-betul khusyuk ya. Ketika kita berdoa khusyuk, nah itulah saudara waktu yang tepat. Ketika kita mau tidur juga, itu waktu yang tepat juga untuk kita bisa mengintrospeksi, membenahi diri kita sendiri. Jadi setiap kebiasaan manusia lama kita hentikan, kita rem, kita buang bahkan, dan kita kenakan manusia yang baru. Tadi sempat saya bilang terutama pelayan mimbar, yes, tapi bukan berarti yang tidak melayani mimbar tenang-tenang saja. Tidak, ya semuanya sama, tetapi yang pelayan mimbar ini punya satu tanggung jawab lebih gitu loh. Ada dituntut lebih begitu. Ya. Dan ayo bersama-sama semua kita, termasuk yang ngomong, mari kita bersama-sama terus penuhi diri kita dengan Roh Kudus setiap harinya. Dan biarlah setiap buah-buah roh ini boleh kita munculkan di dalam setiap kehidupan kita. Buah roh yang terakhir itu ada pengendalian diri. Maka kita bisa mengendalikan diri kita untuk kita bisa tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengendalikan diri ini berbicara tidak hanya ngerem sesuatu yang buruk, tetapi melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan sesuatu yang benar, saudara. Lalu buktinya kita lahir baru yaitu apa? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 14 sampai 15. Roma 8 ayat 14 15. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Sebab kamu tidak menerima lagi roh perbudakan sehingga menjadi takut, melainkan menerima roh adopsi sebagai anak, yang olehnya kita berseru Abba, Sang Bapa. Jadi ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Elohim, maka saat itu juga Roh Tuhan akan membebaskan kita dari roh perbudakan. Amin. Namanya roh perbudakan itu dipaksa, ayo kamu harus begini, harus begitu, dan kita terikat. Begitu loh saudara. Bayangkan kalau saudara pernah melihat film dokumenter zaman dulu bangsa Indonesia ketika diperbudak oleh para penjajah, itu harus melakukan ini. Mungkin juga saudara dengar dari kisah dari mbah saudara atau dari orang tua saudara yang hidup di zaman penjajahan pada waktu itu nggak enak banget gitu. Saya dulu diceritain itu nggak enak banget, kerja rodi, kerja paksa, itu diperbudak saudara, tidak mempunyai kebebasan di dalam hidupnya, tapi apa? Terikat. Maka dari itulah berilah dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus sehingga roh perbudakan itu bisa diusir. Dan kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa gelap. Tidak lagi diperbudak oleh kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita bebas, dipimpin oleh Roh Kudus itu bebas. Bebas apa? Tidak terikat dengan hal-hal yang itu. Tapi kita hidup di dalam kebenaran. Wah enak saudara. Nggak ada yang mengikat kita.
Dan di ayat yang lain dikatakan Galatia 5 ayat 16 dan lompat ayat 25. Ayat 16 dulu. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat apa? Kedagingan. Hiduplah di dalam roh, artinya dipimpin oleh roh. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak lagi memenuhi hasrat kedagingan. Kedagingan itu apa? Kalau kita baca di ayat yang lain, kedagingan itu apa? Perbuatan-perbuatan daging itu, percabulan, perzinahan, apalagi macam-macam yang itu. Hal-hal yang daging. Daging ini kalau di dalam Alkitab merujuk pada perbuatan dosa atau perbuatan yang melanggar firman Tuhan, saudara, yang membuat diri kita ini tidak sehat secara rohani. Ya, perbuatan-perbuatan daging, hasrat kedagingan, kecenderungannya itu melawan Tuhan. Ya, seperti hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi di awal itu. Tetapi kita hidup di dalam roh. Ayo kita sama-sama hidup di dalam roh. Katakan kanan kiri, mari hidup dalam roh. Ayo hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Lalu ayat yang kelima dikatakan, jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Saudara, kalau kita hidup di dalam roh, maka kita bisa hidup di dalam roh. Dan kita ketika hidup di dalam roh, kita bisa melihat tanda dan mujizat itu menyertai setiap kita. Amin. Kita mendoakan orang langsung sembuh, bisa. Loh kok ada yang tidak langsung sembuh? Itu hak prerogatif Tuhan. Oke. Tapi yang jelas di dalam setiap kehidupan kita ada tanda-tanda dan mujizat yang menyertai setiap kita. Kita mempunyai permasalahan, kita doa Tuhan tolong, dan Tuhan berikan solusi. Ya seakan-akan mustahil, tapi Tuhan akan membuat jalan buat setiap kita. Mbuh piye carane, entah bagaimana caranya, somehow pokoknya Tuhan bisa bikin jalan. Seperti pujian mengatakan, saat tiada jalan Tuhan akan buka jalan. Ini. Maka syaratnya apa? Untuk kita bisa mengalami tanda dan mujizat setiap hari, kita harus hidup di dalam roh, tidak bisa tidak. Hidup dalam roh. Maka dari itu saya berdoa, sungguh-sungguh saya rindukan bahwa setiap kali kita bisa beribadah itu, kita merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kuat ada di sini. Dan tidak hanya di sini, itu saya yakin bisa transfer ke setiap orang yang menonton via YouTube maupun radio, saudara. Percaya enggak? Hah? Cuma berapa orang? Percaya enggak? Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Berapa banyak saya pernah ketika kita ibadah, oh hadirat Tuhan itu nyata. Ya, saya pernah mendengar ada yang WA saya, saudara. Simeon, ini hadirat Tuhan tadi kuat sekali. Ada beberapa kali, saudara. Itu sampai yang nonton dari YouTube, saudara, merasakan hadirat Tuhan itu. Apa sih hadirat Tuhan itu seperti apa sih? Ada banyak macam sensasinya, ada yang merinding itu di tubuh ya, ada yang nangis, ada yang pokok sukacita sekali, ada pokoknya sesuatu yang apa ya, di hati ini kayak susah diutarakan ya. Saudara bayangkan, kalau saudara ketika pas ada Pastor Tony Bastaman waktu itu hadirat Tuhan kuat sekali, saudara. Itu benar-benar kuat. Nah seperti itulah yang saudara rasakan. Coba saudara ketika memuji Tuhan, rasakan dengan hati, jangan dipikir via pikiran, terus sensasi tubuh jangan ditunggu begitu-begitu, tapi rasakan dengan hati kita. Itu saudara akan bisa membedakan seperti itu, saudara. Ya, maka mari kita hidup di dalam roh. Biarlah jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa hidupnya di dalam roh, sehingga kita semuanya mengalami tanda-tanda dan mujizat menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Khususnya yang para pelayan mimbar, saya dorong sungguh-sungguh hiduplah di dalam roh. Secara konkretnya yaitu kita selalu memikirkan hal-hal yang dari roh. Pikirin hal-hal dari roh.
memikirkan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana apa yang harus saya lakukan supaya Tuhan senang, begitu. Seperti kalau kita dulu jatuh cinta dengan pasangan kita sekarang, itu selalu kita mikirkan dia terus, betul enggak saudara? Iya toh? Enggak usah malu saudara. Kan begitu, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, bahkan kayak bayangannya, loh kok ada muncul di dia ya, ada wajahnya dia di airnya, gitu kan? Itu yang kita ingat. Kita ingat sekarang, ingat Tuhan. Apa-apa ingat Tuhan. Mau makan, ingat Tuhan. Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Minum, Tuhan terima kasih. Itu yang harus kita ini, dan kita biasakan. Selalu ingat Tuhan begitu. Kita ketika bekerja, ingat Tuhan. Ketika mengalami permasalahan, ada satu tantangan di dalam pekerjaan. Aduh piye yo. Ingat Tuhan langsung. Tuhan bagaimana Tuhan tolong. Nah seperti itu. Kita hidup di dalam roh. Kehidupan kita selalu dalam roh. Dan kita selalu memuji Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur seringkali, senantiasa saudara. Ucapkanlah syukur selalu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Udara sejuk hari ini, terima kasih Tuhan. Seperti itu. Ucapkanlah syukur. Kalaupun harus mengeluarkan sesuatu, bayar Tuhan, terima kasih. Bisa? Bayar. Terima kasih, ada tagihan ini bisa bayar. Terima kasih, bayar BPJS. Bisa? Bayar. Bayar apa lagi? Uang sekolah. Bisa bayar. Bayar PBB, puji Tuhan, terima kasih, bisa bayar. Ya toh? Bayar kontrakan, bayar kos-kosan, terima kasih. Seperti itu saudara. Kok badan rodok kadang greges, kadang kala ya masuk angin. Terima kasih Tuhan. Apa? Terima kasih masuk angin. Lah kok terima kasih, pokoknya terima kasih gitu loh. Amin. Terima kasih saja pokoknya. Ya sudah usah ngeluh wis. Pokoknya mungkin pada saat itu kita tidak ngerti apa maksud Tuhan di situ, tetapi suatu saat kita akan tahu maksud Tuhan melalui setiap permasalahan itu. Yang jelas kita selalu merasakan bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Itu yang penting saudara. Kita bisa merasakan, baik kita sehat maupun sakit tubuh kita, kita tetaplah bersyukur. Kalau kita bersyukurnya pas sehat tok, atau pas dapat duit, dapat uang kaget tok, akeh tunggale. Semua juga bisa. Tapi bisa nggak kita selalu bersyukur dalam hal apapun, meskipun kita sedang dalam permasalahan? Yang terakhir kesimpulannya, mari kita kenakan manusia yang baru, sehingga kerohanian kita menjadi maju. Rohani yang maju, pengenalan akan Tuhan semakin lagi, lebih dalam lagi. Cinta kita kepada Tuhan itu lebih lagi, semakin dalam lagi. Amin saudara. Ayat yang terakhir mari kita baca dalam Kolose 3. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kamu janganlah saling mendustai seorang terhadap yang lain, setelah menanggalkan manusia lawak bersama perbuatan-perbuatannya, dan mengenakan yang baru, yang senantiasa dibarui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakannya. Di sini sudah perhatikan, mengenakan yang baru, yang senantiasa dibarui. Nah, piye itu? Loh kan sudah baru, kok dibarui terus? Artinya apa? Mungkin ada bagian-bagian diri kita yang masih belum benar dibenarkan, terus dibarui. Sudah cinta Tuhan sudah, tapi biarlah semakin cinta Tuhan. Begitulah saudara. Amin. Hal-hal yang seperti itulah terus biar kita sediakan diri kita untuk terus dibarui oleh Roh Kudus. Manusia batinnya kita, manusia roh kita terus dibarui dari hari lepas hari. Yaitu dengan kita terus hidup di dalam roh, sehingga Dia terus memperbarui manusia batiniah kita dari hari lepas hari. Amin saudara. Biarlah firman ini belum menjadi kol HL, menjadi kekuatan, teguran buat kita, supaya kita hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu Gembala sedang pelayanan di Jogja, jadi tidak bisa bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu, persembahan yang kami berikan boleh membawa kemajuan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini.
Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi setiap apa yang kami kerjakan dan usahakan. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini boleh berhasil di dalam setiap kehidupannya. Dan biarlah melalui keberhasilan itu kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Biarlah melalui kami, maka nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati di dalam setiap pelayanan mereka, berikan urapan-Mu lebih lagi ya Bapa. Dan Kau memberikan skill, keterampilan lebih lagi Tuhan di dalam kami melakukannya. Sehingga dalam kami melayani pekerjaan-Mu, kami boleh melayani dengan semakin baik lagi, semakin sungguh-sungguh lagi untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau memberkati juga perjalanan pulang kami. Kiranya Tuhan kirimkan para malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi sepanjang perjalanan bila kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh, dan kira Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh Weyes mereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh pano eleka wikuneka. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yesaya Yahweh panolecha weyashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulalah dan terimalah berkat, kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua Hamasyah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach Kudus menyertai engkau sampai Maranatha. Tuhan Yesus Hamasyah datang kembali yang kedua kalinya untuk mengangkat kita semuanya. Haleluya.